Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pak Sardi, seorang guru, mendapat tugas baru untuk mengajar di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Bersama istrinya, Bu Sari, dan anaknya, Lukman, mereka pindah ke rumah dinas sekolah SD Negeri 4, yang letaknya berada di ujung desa. Di hari pertama, mereka berkenalan dengan keluarga Pak Ratno, tetangga yang tinggal di rumah sebelah. Pak Ratno, istrinya Bu Ratmi, dan anak mereka, Wulan, terlihat ramah dan baik. Namun, seminggu kemudian, banyak kejadian aneh terjadi. Teror demi teror menghantui keluarga Pak Sardi. Sampai akhirnya, Pak Sardi mendengar kenyataan mengerikan dari Pak Lurah. Keluarga Pak Ratno sebenarnya sudah lama meninggal, dan rumah di sebelah itu kosong. Cerita pun dimulai. Mobil tua itu melaju perlahan melewati jalanan berbatu yang membelah sawah luas. Dari kejauhan, pohon-pohon rimbun tampak mengapit jalan desa yang kecil dan sepi. Di dalam mobil, Pak Sardi mengemudi dengan penuh perhatian, sementara Bu Sari menatap keluar jendela dengan tatapan campuran antara penasaran dan khawatir. Di kursi belakang, Lukman, anak sematawayang mereka, duduk sambil memainkan mobil-mobilannya. "Pak, desanya kok sepi sekali, ya?" tanya Bu Sari, mengusap keningnya yang sedikit berkeringat. Pak Sardi tersenyum tipis. "Ya namanya juga desa terpencil, Bu. Tapi kata kepala sekolah, orang-orang di sini ramah." Lukman, yang sedari tadi diam, tiba-tiba menyahut, "Ayah, di sini ada sinyal internet nggak?" Pak Sardi tertawa kecil. "Ya mungkin ada, mungkin nggak. Tapi kita kan pindah ke sini buat tinggal dan mengajar, bukan buat main HP terus." Lukman menghela napas panjang. Ia tidak terlalu suka pindah ke tempat yang jauh dari teman-temannya. Namun, sebagai anak guru, ia tidak punya pilihan lain. Setelah perjalanan sekitar 15 menit dari pusat desa, akhirnya mobil itu tiba di depan sebuah bangunan sekolah sederhana dengan tulisan SD Negeri 4 terpampang di gerbangnya. Di belakang sekolah itu, berdiri sebuah rumah tua yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Pak Sardi memarkir mobil dan turun terlebih dahulu. Ia menatap rumah dinas itu dengan seksama. Rumah itu tidak terlalu besar, berdinding kayu dengan cat putih yang sudah mulai mengelupas. Halaman depannya dilapisi tanah berpasir, tanpa pagar, dengan beberapa pohon rindang di sampingnya. Terlihat kosong dan sunyi, namun masih layak untuk ditinggali. Di sebelah kanan rumah itu, ada sebuah bangunan lain. Rumah yang lebih besar, tetapi terlihat kumuh dan lama tak terurus. Jendela-jendelanya tertutup rapat, cat dindingnya sudah menghitam, dan di depan terasnya, tumbuh ilalang yang tinggi. Rumah itu terlihat kosong. Atau, setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Pak Sardi membuka pintu mobil, membantu istrinya turun, dan kemudian menyuruh Lukman mengambil tasnya. Bu Sari menatap rumah mereka dengan perasaan bercampur aduk. "Ya ampun, Pak, rumahnya tua sekali." Pak Sardi tertawa ringan. "Namanya juga rumah dinas, Bu. Yang penting masih bisa dihuni." Bu Sari menghela napas, mencoba menerima keadaan. Lukman hanya mengangkat bahunya. Tampaknya tidak peduli asalkan masih ada tempat tidur untuknya. Saat mereka mulai memindahkan barang-barang dari mobil, seorang pria tua muncul dari arah sekolah. Ia berjalan perlahan, mengenakan sarung dan baju koko kusam, dengan wajah penuh keriput dan sorot mata tajam. Pak Sardi tersenyum ramah dan menghampiri pria itu. "Bapak ini Pak Lurah?" tanyanya sopan. Pria itu menggeleng pelan. "Bukan, saya Darman, penjaga sekolah di sini." "Bapak yang guru baru itu?" "Ya." Pak Sardi mengangguk. "Betul, Pak. Saya Sardi. Ini istri saya Sari, dan anak kami Lukman." Pak Darman mengangguk pelan, lalu melirik rumah di sebelah rumah dinas mereka. Sorot matanya seolah berubah, menjadi lebih serius. "Kalau boleh kasih saran, Pak, jangan terlalu dekat dengan rumah di sebelah itu." Pak Sardi dan Bu Sari saling berpandangan. "Maksud Bapak?" tanya Bu Sari hati-hati.
Pak Darman menghela napas, lalu berbicara lebih pelan. Dulu ada yang tinggal di sana, tapi sudah lama kosong. Tidak ada yang menempati lagi. Lukman ikut mendengarkan dan merasa penasaran. Kenapa kosong, Pak? Pak Darman terdiam sejenak, lalu mengusap lehernya. Yang penting Bapak dan keluarga jangan terlalu dekat dengan rumah itu. Kalau ada apa-apa, langsung cari saya di sekolah. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Pak Darman berbalik pergi, meninggalkan mereka dengan tanda tanya besar. Pak Sardi tidak terlalu ambil pusing. Ia menganggap itu hanya mitos atau kepercayaan warga desa yang berlebihan. Mungkin mereka cuma takut rumah kosong itu angker, katanya sambil membawa koper masuk ke rumah dinas. Namun, Bu Sari tetap merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam cara Pak Darman berbicara yang membuatnya merinding. Tapi ia tidak ingin membuat suaminya khawatir. Lukman, di sisi lain, penasaran dengan rumah kosong di sebelah. Saat orang tuanya sibuk membereskan barang, ia berjalan mendekati rumah itu. Dari dekat, rumah itu terlihat lebih seram. Dindingnya penuh dengan bekas jamur, dan halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi. Namun, ada satu hal yang membuat Lukman merinding. Di jendela yang tertutup rapat itu, ia merasa melihat seseorang mengintip dari dalam. Mata Lukman membesar. Namun, ketika ia berkedip, bayangan itu sudah hilang. Mungkin cuma bayangan, pikirnya dalam hati. Tapi, saat ia berbalik hendak pergi, telinganya menangkap sesuatu. Suara berisik dari dalam rumah itu, seperti kursi yang bergeser pelan. Lukman berdiri terpaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, "Lukman, ngapain kamu di situ?" Bu Sari membuatnya tersentak kaget. Lukman menoleh ke arah ibunya, lalu buru-buru menjauh dari rumah kosong itu. "Enggak, Bu, cuma lihat-lihat aja." Namun, saat ia berlari kembali ke rumah, ia merasakan sesuatu mengawasinya dari balik jendela rumah kosong itu. Malam pertama di rumah dinas terasa sunyi. Pak Sardi dan Bu Sari sudah tidur lebih dulu, kelelahan setelah perjalanan panjang. Lukman berbaring di kasurnya, menatap langit-langit kamar. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Namun, di antara suara jangkrik itu, Lukman mendengar sesuatu. Krek, krek, krek. Seperti suara langkah kaki di halaman luar. Lukman menelan ludah. Mungkin cuma ayah, pikirnya. Namun, saat ia menoleh ke jendela, ia melihat sesuatu di luar. Seorang pria tua, berdiri di halaman rumah kosong itu, menatap lurus ke arahnya, dengan mata yang kosong, dan senyum mengerikan. Pagi hari pertama di rumah dinas terasa lebih tenang. Burung-burung berkicau di atas pohon, dan sinar matahari pagi menembus jendela kayu, menerangi ruang tamu rumah Pak Sardi. Di dapur, Bu Sari sibuk menata barang-barang yang belum sempat dibereskan semalam. Lukman duduk di lantai, memainkan mobil-mobilannya, sementara Pak Sardi sudah bersiap berangkat ke sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah dan guru-guru lainnya. "Ibu ikut nggak ke sekolah?" tanya Pak Sardi. "Nggak, Pak. Saya mau bersihin rumah dulu, biar lebih nyaman," jawab Bu Sari sambil menata rak piring. Pak Sardi tersenyum dan mengangguk. "Ya sudah, saya berangkat dulu." Lukman melambai malas sambil terus memainkan mainannya. Pak Sardi meninggalkan rumah, berjalan ke sekolah yang hanya berjarak beberapa langkah dari rumah dinas. Bu Sari melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Namun, tak lama setelah Pak Sardi pergi, terdengar suara seseorang dari luar rumah. "Permisi, Bu." Bu Sari terkejut sejenak. Dari jendela dapur, ia melihat seorang pria parubaya berdiri di halaman rumahnya. Pria itu berbadan kurus, mengenakan kemeja lengan panjang yang terlihat agak lusuh, dengan wajah ramah dan senyum hangat. Di belakangnya, berdiri seorang wanita sekitar usia 40-an, mengenakan kebaya sederhana dengan rambut disanggul. Dan di samping wanita itu, ada seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun, mengenakan baju terusan putih, dengan rambut panjang dikuncir dua.
Bu Sari tersenyum ramah dan segera keluar dari dapur untuk menyambut mereka. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Pria itu tersenyum, lalu mengulurkan tangan. "Perkenalkan, saya Ratno. Ini istri saya, Ratmi, dan anak kami, Wulan. Kami tinggal di rumah sebelah." Bu Sari terdiam sejenak. Ia melirik ke rumah kosong di sebelah. Rumah yang kemarin Pak Darman bilang sudah lama kosong. Namun, sekarang, Pak Ratno sekeluarga mengaku tinggal di sana. Mungkin warga desa salah informasi? Atau mungkin keluarga ini baru saja kembali ke rumah mereka setelah lama pergi? Bu Sari menghapus keraguan di pikirannya dan menjabat tangan Pak Ratno. "Oh, syukurlah kalau ada yang tinggal di rumah sebelah. Saya kira sudah kosong." "Iya, memang sudah lama kosong. Kami baru kembali beberapa hari yang lalu," kata Bu Ratmi, tersenyum lembut. Bu Sari mengangguk, merasa sedikit lega. Setidaknya mereka punya tetangga yang baik. "Silakan masuk, Pak, Bu." Pak Ratno tersenyum lagi. "Oh, tidak usah, Bu. Kami cuma mau berkenalan saja. Lagi pula, sekarang Ibu pasti sedang sibuk beres-beres rumah. Mungkin lain waktu kami main ke sini." Bu Sari tersenyum dan mengangguk. "Tentu, Pak. Senang bisa mengenal tetangga baru." Wulan, anak Pak Ratno, tersenyum ke arah Lukman. "Halo, kamu tinggal di sini sekarang?" Lukman mengangguk ragu-ragu. "Iya, kamu juga tinggal di sebelah." Wulan tertawa kecil. "Iya, kita bisa main bareng, kan?" Lukman tersenyum tipis. Bu Sari melihat interaksi mereka dan merasa lega. Setidaknya Lukman punya teman baru di desa ini. Hari-hari berlalu dengan lebih nyaman. Pak Sardi semakin sibuk di sekolah. Sementara Bu Sari mulai beradaptasi dengan kehidupan di desa. Tetangga baru mereka, keluarga Pak Ratno, ternyata sangat ramah. Mereka sering mengobrol di sore hari, saling bertukar makanan. Bahkan beberapa kali Bu Sari membantu Bu Ratmi memasak. Lukman dan Wulan juga sering bermain bersama. Lukman mulai merasa lebih betah di desa ini. Semuanya terasa normal. Namun, hanya beberapa warga desa yang terlihat bingung saat melihat keluarga Pak Sardi berbicara dengan Pak Ratno dan keluarganya. Suatu sore, ketika Bu Sari sedang membeli sayur di warung dekat sekolah, seorang ibu-ibu paruh baya menghampirinya. "Bu, maaf mau tanya," kata ibu itu. Suaranya terdengar ragu. Bu Sari menoleh dan tersenyum. "Iya, Bu, ada apa?" Ibu itu terdiam sesaat, lalu bertanya pelan. "Bu, kemarin saya lihat Ibu berbincang dengan seseorang di halaman rumah. Siapa itu?" Bu Sari terkejut. "Oh, itu Pak Ratno dan keluarganya. Mereka tinggal di rumah sebelah." Ibu itu langsung pucat. Ia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi memilih menutup mulutnya. "Bu?" panggil Bu Sari, sedikit bingung dengan reaksi aneh itu. Ibu itu memandangnya sebentar, lalu tersenyum canggung. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin memastikan." Namun, ekspresi wajahnya tetap terlihat aneh. Seolah-olah, ia menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Bu Sari tidak bisa tidur nyenyak. Perkataan ibu di warung tadi masih terngiang di pikirannya. Kenapa ibu itu terlihat ketakutan saat mendengar nama Pak Ratno? Bu Sari ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia ragu. Ia tidak ingin membuat suaminya khawatir. Akhirnya, ia memutuskan untuk melupakan kejadian itu. Namun, tengah malam, Bu Sari terbangun. Ia merasa haus dan pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melewati ruang tamu, matanya tertuju pada jendela yang menghadap rumah Pak Ratno. Dan saat itulah ia melihatnya. Di halaman rumah Pak Ratno, ada seseorang yang berdiri diam. Seorang pria. Wajahnya pucat. Kepalanya miring ke satu sisi, seperti tulangnya patah. Matanya terbuka lebar, tetapi kosong. Itu Pak Ratno. Namun, ia hanya berdiri diam di sana. Tidak bergerak, tidak berkedip, seolah sedang mengawasi rumah mereka. Bu Sari langsung mundur selangkah.
Jantungnya berdegup kencang. Namun, saat ia berkedip, Pak Ratno sudah menghilang. Sudah seminggu sejak keluarga Pak Sardi pindah ke rumah dinas. Hari-hari mereka terasa lebih nyaman, meskipun ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Pak Ratno dan keluarganya masih sering bertemu dengan mereka. Setiap pagi, Bu Ratmi menawariku untuk sarapan bersama. Wulan, anak mereka, selalu datang mengajak Lukman bermain. Pak Ratno sendiri sering berbincang dengan Pak Sardi saat sore hari. Semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa janggal. Suatu sore, Lukman sedang bermain di halaman rumah dengan bola plastiknya. Ia menendang bola ke arah pagar, dan bola itu bergelinding ke halaman rumah Pak Ratno. Di sana, ia melihat Wulan berdiri sendirian. Ia menunduk, memainkan jemarinya sendiri, seolah tidak menyadari kehadiran Lukman. Lukman tersenyum dan melambai. "Wulan, ayo main." Namun, Wulan tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Lukman mengambil bola dan berjalan mendekat. Namun saat ia mengedipkan mata, Wulan menghilang. Lukman mendadak merinding. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Wulan benar-benar hilang. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bayangan, tidak ada tanda-tanda ia berlari pergi. Seolah ia tadi tidak pernah berdiri di sana. Lukman mulai panik. Ia berlari kembali ke rumah dan masuk ke dalam. "Bu, Bu." Bu Sari yang sedang menyapu lantai menoleh dengan heran. "Kenapa, Lukman?" "Wulan tadi ada di halaman, tapi tiba-tiba hilang." Bu Sari mengernyit. "Maksudmu hilang? Mungkin dia lari ke dalam rumahnya." "Enggak, Bu. Dia benar-benar hilang. Dalam satu kedipan." Bu Sari merasa ada yang aneh. Namun, ia tidak ingin membuat Lukman semakin takut. "Mungkin kamu salah lihat. Nak, sudah, main lagi sana." Namun, jauh di dalam hati, Bu Sari mulai merasa tidak tenang. Malam itu, Pak Sardi dan Bu Sari sedang bersantai di ruang tamu. Pak Sardi membaca buku, sementara Bu Sari menjahit pakaian yang sobek. Suasana tenang, hingga mereka mendengar suara dari luar. Suara piring dan sendok beradu, seperti seseorang sedang makan malam. Bu Sari menatap suaminya dengan bingung. "Pak, itu suara dari rumah sebelah." Pak Sardi berhenti membaca. Suara itu memang berasal dari rumah Pak Ratno. Terdengar jelas, seperti ada yang sedang berbicara sambil makan malam. Namun, ketika Pak Sardi mengintip dari jendela, rumah Pak Ratno gelap. Pak Sardi mengernyit. Jika mereka sedang makan malam, seharusnya ada cahaya di dalam rumah. Tapi ini, tidak ada satupun lampu menyala. Pak Sardi menegakkan tubuhnya. "Bu, kamu dengarkan." Bu Sari mengangguk cepat. "Iya, Pak. Tapi kenapa rumahnya gelap?" Pak Sardi memutuskan untuk memastikan. Dengan langkah ragu, ia menuju pintu depan dan membuka sedikit. Angin malam menerpa wajahnya, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Suara dari rumah Pak Ratno masih terdengar. Perbincangan lirih, suara tawa kecil, tapi rumah itu masih gelap. Pak Sardi mencoba memberanikan diri. "Pak Ratno," panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun suara di dalam masih terdengar. Pak Sardi melangkah ke halaman. Namun, saat ia semakin dekat ke rumah Pak Ratno, suara itu tiba-tiba berhenti. "Hening, sini." Seolah tidak pernah ada yang berbicara di dalamnya. Pak Sardi menelan ludah. Dengan sedikit ragu, ia mendekati pintu rumah Pak Ratno. Ia mengetuk. "Pak Ratno." Tidak ada jawaban. Ia mengintip dari celah jendela. Namun yang ia lihat hanyalah ruangan kosong. Tidak ada meja makan. Tidak ada makanan. Tidak ada siapa-siapa. Pak Sardi terdiam di tempat. Jadi, suara makan malam tadi itu dari mana? Ia bergegas kembali ke rumahnya. Bu Sari menatapnya dengan wajah tegang. "Kenapa, Pak?" Pak Sardi menghela napas panjang. Rumah Pak Ratno kosong.
Tidak ada orang. Tapi tadi, suaranya jelas banget. Bu Sari langsung merinding. Ia melirik ke arah rumah Pak Ratno. Tadi pagi, ia masih melihat Bu Ratmi menyapu halaman. Tadi sore, Lukman bermain dengan Wulan. Tapi sekarang, tidak ada siapa-siapa. Seolah rumah itu benar-benar kosong. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Hawa dingin menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, membuat Pak Sardi merapatkan jaketnya sambil duduk di teras. Di tangannya, ada segelas teh hangat yang mengepulkan uap tipis. Ia duduk termenung, memikirkan kejadian aneh yang ia alami dalam beberapa hari terakhir. Suara orang makan malam di rumah Pak Ratno yang kosong. Lukman melihat Wulan menghilang. Reaksi aneh warga saat mereka menyebut nama Pak Ratno. Semuanya terasa salah. Tapi, apa sebenarnya yang sedang terjadi di tempat ini? Di tengah lamunannya, Pak Sardi mendengar suara langkah kaki. "Selamat malam, Pak Sardi." Pak Sardi tersentak. Dari kegelapan, sesosok pria muncul. "Pak Ratno." Ia berjalan perlahan, seperti seseorang yang kakinya berat untuk melangkah. Pak Sardi tersenyum samar meskipun ada perasaan tidak nyaman di dalam dirinya. "Oh, malam, Pak Ratno. Kok masih di luar?" Pak Ratno terdiam sesaat. Lalu, dengan suara berat, ia menjawab, "Saya hanya ingin ngobrol sebentar, Pak." Pak Sardi menggeser kursinya, memberi isyarat agar Pak Ratno duduk di sebelahnya. Namun, saat pria itu duduk, Pak Sardi mulai menyadari sesuatu yang aneh. Pak Ratno terlihat berbeda. Wajahnya pucat, sangat pucat, seperti tidak ada darah di dalam tubuhnya. Matanya terlihat lebih dalam, lebih kosong, dan sorotnya tidak seperti biasanya. Kulitnya tampak lebih kaku dan sedikit keabu-abuan. Pak Sardi merasakan bulu kuduknya meremang. "Pak Ratno, Bapak sehat-sehat saja?" tanyanya, mencoba bersikap biasa. Pak Ratno terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Saya baik-baik saja, Pak." Namun, suaranya terdengar lebih berat, lebih dalam, dan dingin. Pak Sardi menelan ludah. Tangannya masih menggenggam cangkir teh yang hangat. "Mau teh, Pak?" tawarnya, berusaha mengalihkan perasaan tidak nyaman. Pak Ratno menatapnya. Tatapan yang aneh, tatapan yang terlalu lama, terlalu tajam. Pak Sardi mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Ratno hanya diam, tidak berkedip, tidak menggerakkan tangan untuk mengambil cangkirnya. Hanya menatap lurus ke arah Pak Sardi. Seperti bukan manusia. Di dalam rumah, Bu Sari mengintip dari jendela. Dari balik tirai, ia memperhatikan Pak Ratno. Dan saat itulah ia merasakan firasat buruk yang begitu kuat. Ada sesuatu yang janggal. Pak Ratno tidak bergerak sama sekali. Tidak seperti seseorang yang sedang berbicara. Sementara Pak Sardi tampak mulai gelisah. Bu Sari mengamati lebih seksama. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Bayangan Pak Ratno tidak ada di lantai. Bu Sari merinding seketika. Bayangan Pak Sardi terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Tapi, Pak Ratno tidak ada bayangannya sama sekali. Seolah ia tidak benar-benar ada di sana. Bu Sari langsung mundur dari jendela. Jantungnya berdegup begitu kencang. "Ya Allah, siapa yang sedang duduk dengan suamiku?" Di luar, Pak Sardi mulai merasakan keanehan yang semakin nyata. Ia mencoba tetap tenang. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Pak Ratno masih menatapnya dengan ekspresi datar. Seperti seseorang yang sudah tidak memiliki emosi. Pak Sardi menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tangannya memegang cangkir teh dengan erat. Seolah itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap sadar. "Pak Ratno, sudah lama tinggal di sini?" tanyanya akhirnya. Pak Ratno tidak langsung menjawab. Kemudian, dengan senyum yang terlalu lebar, ia berkata pelan, "Sudah lama sekali, Pak, sangat lama. Dan saya tidak pernah pergi." Pak Sardi tersentak. Ada sesuatu yang sangat salah dengan kalimat itu. Tangannya gemetar sedikit. Namun, ia tetap mencoba bersikap biasa. "Maksud Bapak,
Pak Ratno tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, dengan senyum yang semakin lama semakin lebar. Terlalu lebar. Seolah rahangnya tidak memiliki batas. Pak Sardi berdiri tiba-tiba. Pak Ratno, saya masuk dulu ya. Sudah malam, katanya dengan suara sedikit tergesa-gesa. Namun, saat ia hendak melangkah ke dalam rumah, Pak Ratno menggerakkan tangannya. Tangannya memegang lengan Pak Sardi dengan erat. Erat sekali. Dan dingin. Sangat dingin. Seperti bukan tangan manusia. Pak Sardi mengerjap, menatap tangan Pak Ratno yang menggenggamnya. Kulitnya terlihat terlalu pucat, terlalu abu-abu. Dan jari-jarinya lebih panjang dari yang seharusnya. Pak Sardi menelan ludah. Pak, tolong lepaskan tangan saya. Pak Ratno tersenyum lagi. Bapak tidak ingin berbincang lebih lama. Suaranya lebih dalam, lebih dingin. Hampir tidak terdengar seperti suara manusia. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Bu Sari muncul dengan wajah pucat. Pak, masuk sekarang. Serunya. Pak Sardi bergegas menarik tangannya sekuat tenaga dan berlari masuk ke dalam rumah. Begitu ia masuk, Bu Sari langsung menutup pintu dan menguncinya. Mereka berdua terengah-engah. Lalu, Pak Sardi melihat istrinya. Bu, ada apa? Bu Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak, saya tadi melihat sesuatu dari jendela. Pak Sardi mengernyit. Melihat apa? Bu Sari menggigit bibirnya, lalu berbisik. Pak Ratno tidak punya bayangan. Malam di desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan di pohon sekitar rumah dinas Pak Sardi. Dari kejauhan, suara jangkrik terdengar samar. Namun di dalam rumah, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak kasat mata, tetapi terasa kehadirannya. Dan sejak pertemuan terakhir dengan Pak Ratno, suasana rumah ini tidak pernah sama lagi. Bu Sari tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar dengan perasaan gelisah. Perkataan Pak Sardi terus terngiang di kepalanya. Bu, saya juga merasakan ada yang aneh dengan Pak Ratno. Senyumnya tidak wajar, tangannya dingin. Dan kata ibu, dia tidak punya bayangan. Bu Sari menggigit bibirnya. Ia merasa semakin takut. Namun, ketakutannya berubah menjadi ketegangan saat ia melihat sesuatu. Di luar jendela kamar, ada bayangan seseorang. Bayangan itu berdiri diam di depan rumah. Siluet tubuhnya terlihat samar dalam gelap. Bu Sari mencoba melihat lebih jelas. Tetapi wajah sosok itu tertutup bayangan pohon. Siapa itu? Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan tangan gemetar, ia membangunkan Pak Sardi. Pak, ada orang di depan rumah. Pak Sardi terbangun dengan setengah sadar. Ia segera mengintip dari balik tirai. Namun, saat ia melihat keluar, bayangan itu sudah tidak ada. Bu, tadi di mana orangnya? Bu Sari mengernyit. Tadi berdiri tepat di depan rumah, tapi sekarang sudah hilang. Pak Sardi menghela napas panjang. Mungkin hanya bayangan pohon. Bu Sari menggeleng kuat. Tidak, Pak. Saya yakin tadi ada orang di sana. Namun, tidak ada jejak siapapun di halaman. Hanya tanah kosong yang diterangi cahaya bulan. Gangguan tidak berhenti sampai di situ. Malam berikutnya, Lukman terbangun dari tidurnya. Matanya masih mengantuk, tetapi ia merasa ada sesuatu yang janggal. Di luar jendela kamarnya, ada suara seseorang tertawa pelan. Tawa seorang anak kecil. Telinga Lukman langsung menangkap suara itu dengan jelas. Hei! Wulan? Lukman membeku. Ia mengenali suara itu. Suara Wulan. Namun, kenapa Wulan ada di luar rumahnya tengah malam begini? Dengan hati-hati, Lukman mengintip dari balik tirai jendela. Dan saat itulah ia melihatnya. Seorang anak perempuan berdiri di halaman. Dengan gaun putih panjang. Dengan rambut panjang tergerai. Dan kepala miring ke satu sisi. Lukman tersentak mundur. Suaranya tercekat di tenggorokan. Namun,
Sebelum ia bisa bergerak, anak perempuan itu tiba-tiba menatap lurus ke arahnya. Mata hitamnya menembus kegelapan. "Ah ah ah!" Lukman berteriak sekencang-kencangnya. Pak Sardi dan Bu Sari langsung terbangun dan berlari ke kamar Lukman. "Lukman, ada apa, Nak?" Lukman menunjuk ke jendela dengan wajah ketakutan. Wulan ada di luar, Bu." Pak Sardi segera melihat keluar jendela. Namun, tidak ada siapa-siapa. Pak Sardi menghela napas berat. "Lukman, mungkin kamu hanya bermimpi." Lukman menggeleng keras. "Tadi aku dengar suaranya. Aku lihat dia di luar." Bu Sari memeluk Lukman, mencoba menenangkannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu Lukman tidak berbohong. Ia sendiri merasakan sesuatu yang salah dengan tempat ini. Dan semakin lama, semakin jelas bahwa mereka tidak sendiri. Pukul 2 pagi, Pak Sardi dan Bu Sari baru saja kembali tidur setelah menenangkan Lukman. Namun, belum lama mereka memejamkan mata. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Pak Sardi terdiam. Bu Sari menggenggam selimutnya erat. "Siapa yang mengetuk pintu jam segini?" bisik Bu Sari. Pak Sardi menghela napas dan bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke ruang tamu, mengintip dari jendela sebelum membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya halaman kosong, dan rumah Pak Ratno yang berdiri diam dalam kegelapan. Ketukan itu berulang malam demi malam. Selalu pukul 2 pagi. Namun, setiap kali Pak Sardi membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Dan perasaan seolah ada seseorang yang mengawasinya. Namun, gangguan yang paling mengerikan terjadi malam berikutnya. Pak Sardi, yang mulai geram dengan semua kejadian aneh ini, memutuskan untuk mengawasi rumah Pak Ratno. Dan ketika ia mengintip ke jendela, darahnya langsung membeku. Di dalam rumah Pak Ratno, ia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Pak Ratno, Bu Ratmi, dan Wulan duduk diam di ruang tamu. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara. Mata mereka menatap lurus ke depan, menatap langsung ke rumah Pak Sardi. Seolah mereka tahu bahwa Pak Sardi sedang mengamati mereka. Seolah mereka memang menunggunya. Pak Sardi langsung mundur dari jendela. Napasnya memburu. Ia segera mengunci pintu dan menutup semua tirai. Bu Sari melihat suaminya dengan wajah panik. "Pak, ada apa?" Pak Sardi tidak bisa menjawab. Ia hanya berbisik dengan suara bergetar. "Bu, mereka bukan manusia." Pagi itu, Pak Sardi tidak bisa menghilangkan perasaan gelisahnya. Ia duduk di ruang tamu, memandangi secangkir kopi yang tak tersentuh. Pikirannya masih terbayang pada apa yang ia lihat tadi malam. Pak Ratno dan keluarganya duduk diam di ruang tamu, menatap lurus ke arah rumahnya. Tanpa berkedip, tanpa bergerak, seolah mereka bukan manusia. Pak Sardi mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. "Aku harus mencari tahu tentang mereka." Siang harinya, Pak Sardi memutuskan pergi ke warung di dekat sekolah. Warung itu tempat berkumpulnya warga desa, tempat gosip dan kabar menyebar dengan cepat. Saat ia masuk, beberapa warga menyambutnya dengan ramah. "Pak Guru, mau beli apa?" tanya pemilik warung. Pak Sardi tersenyum tipis, lalu melihat ke sekeliling. Beberapa bapak-bapak sedang duduk mengobrol sambil menyeruput kopi hitam. Pak Sardi mendekat dan ikut duduk bersama mereka. "Bapak-bapak, boleh saya bertanya sesuatu?" Beberapa warga mengangguk, tanda mereka siap mendengarkan. Pak Sardi menghela napas, lalu bertanya dengan hati-hati. "Apa kalian tahu tentang keluarga Pak Ratno yang tinggal di sebelah rumah saya?" Hening. Suasana di warung mendadak berubah. Percakapan yang tadinya ramai langsung berhenti. Beberapa orang saling pandang dengan ekspresi tegang. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk menyeruput kopi, ada juga yang pura-pura tidak mendengar. Pak Sardi bisa merasakan keanehan itu. Ia mencoba bertanya lagi.
Saya sering berbincang dengan Pak Ratno, istrinya Bu Ratmi, dan anak mereka, Wulan. Mereka orang baik, ramah, tapi ada sesuatu yang agak aneh. Salah satu warga, seorang bapak tua bernama Mbah Joyo, mendongak dan menatapnya tajam. Pak Sardi, mending Bapak jangan membahas mereka. Pak Sardi mengernyit. Kenapa, Mbah? Mbah Joyo menggeleng pelan. Sudahlah, Pak, pokoknya Bapak hati-hati saja. Tapi, Mbah Joyo langsung bangkit berdiri, meninggalkan warung tanpa berkata apa-apa lagi. Pak Sardi hanya bisa terdiam. Warga lainnya menghindari tatapan Pak Sardi, seolah takut untuk membahas lebih lanjut. Pak Sardi mulai merasa semakin tidak tenang. Kenapa mereka semua menghindari pembicaraan ini? Sore harinya, Pak Lurah datang ke rumah dinas. Bu Sari yang sedang menyapu halaman, langsung menyambutnya. Wah, Pak Lurah, mari masuk dulu. Pak Lurah mengangguk, tetapi ekspresinya tampak serius. Pak Sardi ada, Bu? Ada, Pak. Sebentar saya panggilkan. Tak lama, Pak Sardi keluar dari rumah dan bersalaman dengan Pak Lurah. Silakan duduk, Pak. Pak Lurah duduk di kursi kayu di teras, lalu menghela napas panjang. Saya dengar Bapak menanyakan sesuatu ke warga tadi pagi. Pak Sardi mengangguk. Benar, Pak. Saya ingin tahu tentang keluarga Pak Ratno. Tapi warga desa seperti enggan membicarakannya. Pak Lurah mengamati wajah Pak Sardi dengan tatapan tajam. Lalu, ia bertanya dengan suara pelan. Bapak bilang, berbincang dengan siapa? Pak Sardi merasa ada sesuatu yang janggal dengan pertanyaan itu. Namun, ia tetap menjawab jujur. Saya sering berbincang dengan Pak Ratno dan keluarganya. Mereka baik, ramah. Anak mereka, Wulan, sering bermain dengan Lukman. Pak Lurah terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, Pak Sardi, keluarga Pak Ratno sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Pak Sardi membeku. Ia merasa dadanya mendadak sesak. Pak, apa maksudnya? Pak Lurah mengusap wajahnya, lalu menatap Pak Sardi dengan ekspresi serius. 5 tahun yang lalu, rumah itu terbakar. Kebakaran terjadi saat malam hari, dan seluruh keluarga Pak Ratno meninggal di dalam. Bu Sari, yang ikut mendengar, langsung menutup mulutnya dengan tangan. Astagfirullah. Pak Sardi menggeleng tak percaya. Tidak mungkin, Pak. Saya berbicara dengan mereka hampir setiap hari. Mereka mengajak kami berbincang. Wulan sering bermain dengan Lukman. Pak Lurah memandang Pak Sardi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Pak Sardi, rumah itu sudah kosong selama 5 tahun. Tidak ada siapapun yang tinggal di sana sejak kejadian itu. Pak Sardi mulai merasa pusing. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Jika yang dikatakan Pak Lurah benar, lalu, siapa yang selama ini berbincang dengan mereka? Siapa yang mengajak mereka bertukar makanan? Siapa yang sering mengajak Lukman bermain? Apakah mereka selama ini berbicara dengan arwah? Pak Sardi mengusap wajahnya dengan gemetar. Jadi, siapa yang saya lihat di rumah itu tadi malam? Pak Lurah menghela napas berat. Saya tidak tahu, Pak Sardi. Tapi yang jelas, mereka bukan manusia. Pak Sardi terdiam di teras rumahnya. Kata-kata Pak Lurah terus terngiang di kepalanya. Pak Sardi, keluarga Pak Ratno sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Rumah itu terbakar. Mereka tidak pernah keluar dari sana. Rumah itu sudah kosong. Pak Sardi merasa kepalanya berdenyut. Tidak mungkin. Ia selalu bertemu dengan Pak Ratno. Ia berbincang dengan Bu Ratmi. Lukman bermain dengan Wulan. Jika mereka sudah meninggal, lalu siapa yang selama ini ada di rumah itu? Pak Sardi menatap rumah di sebelahnya. Rumah Pak Ratno. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Dindingnya memang kusam, catnya mulai pudar, tapi bangunannya masih utuh. Tidak ada tanda-tanda pernah terbakar. Namun, Pak Sardi merasakan sesuatu yang aneh.
Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan rumah itu di siang hari. Dan sekarang, saat ia melihatnya lebih jelas, rumah itu tidak memiliki kehidupan. Jendelanya selalu tertutup. Tidak pernah ada asap dapur mengepul. Tidak pernah ada pakaian dijemur. Tidak pernah ada tanda-tanda seseorang benar-benar tinggal di sana. Lalu, selama ini, siapa yang keluar masuk rumah itu? Pak Sardi merasa harus memastikan sendiri. Ia menguatkan diri dan melangkah ke rumah Pak Ratno. Dari balik pintu, Bu Sari melihat suaminya dengan wajah khawatir. "Pak, mau kemana?" Pak Sardi berhenti sejenak. "Aku mau melihat rumah ini lebih dekat, Bu." Bu Sari langsung menggeleng keras. "Pak, jangan. Kita sudah tahu jawabannya. Mereka bukan manusia." Pak Sardi menatap istrinya dengan serius. "Justru karena itu, aku harus memastikan. Kalau memang mereka bukan manusia, kenapa kita masih bisa melihat mereka? Kenapa mereka berperilaku seperti orang biasa?" Bu Sari terdiam, menggigit bibirnya. Ia ingin menahan suaminya. Namun, ada bagian dari dirinya yang juga ingin tahu. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk pasrah. "Hati-hati, Pak." Pak Sardi melangkah ke halaman rumah Pak Ratno. Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkahnya. Namun, ia tidak boleh mundur. Tangannya terulur ke pintu dan mengetuk pelan. "Pak Ratno." "Hening." Pak Sardi mencoba lagi. "Bu Ratmi, Wulan." Masih tidak ada jawaban. Angin berhembus pelan, membuat ilalang di depan rumah itu bergoyang perlahan. Pak Sardi menelan ludah. Lalu, dengan hati-hati, ia mencoba mendorong pintu. Klek! Pintu terbuka. Ruangan di dalam gelap. Tidak ada lampu menyala. Tidak ada perabot yang tertata rapi seperti yang biasa ia lihat. Tidak ada aroma masakan dari dapur. Hanya ada bau kayu tua dan debu yang menyengat. Pak Sardi melangkah masuk dengan hati-hati. Lantai kayu berdecit di bawah kakinya. Ia berjalan melewati ruang tamu. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ruang tamu yang biasanya terlihat hidup, kini kosong. Tidak ada meja makan dengan hidangan. Tidak ada kursi rotan tempat Pak Ratno biasa duduk. Tidak ada kesan bahwa rumah ini pernah dihuni. Yang ada hanya dinding yang menghitam, bekas luka kebakaran di kayu, lantai yang rapuh, seolah pernah dijilat api. Dan di tengah ruangan, 3 sosok yang duduk diam di lantai. Pak Sardi ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Di sana, di tengah ruangan, Pak Ratno, Bu Ratmi, dan Wulan duduk diam. Tidak berbicara, tidak bergerak. Namun mereka menatap langsung ke arahnya. Matanya kosong. Kulit mereka pucat seperti lilin yang hampir meleleh. Pak Ratno masih tersenyum. Tetapi senyumnya terlalu lebar, terlalu kaku. Bu Ratmi menundukkan kepala. Tetapi matanya tetap terbuka, menatapnya dari bawah. Dan Wulan. Ia masih memakai baju yang sama seperti yang sering ia kenakan saat bermain dengan Lukman. Namun, tangannya hitam hangus, seperti habis terbakar. Pak Sardi mundur perlahan. Namun, sebelum ia bisa keluar, Pak Ratno berbicara. "Kenapa Bapak pergi begitu cepat?" Suaranya terdengar aneh, seperti suara yang berasal dari tempat yang sangat dalam. Pak Sardi mencoba tetap tenang. "Siapa kalian sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Ratno miringkan kepalanya. Senyumnya semakin lebar. "Kami ini tetanggamu, Pak Sardi. Kami selalu ada di sini. Dan kami tidak akan pernah pergi." Pak Sardi membalikkan badan dan langsung berlari keluar. Napasnya memburu. Tangannya gemetar saat ia mencoba menutup pintu. Namun sebelum pintu tertutup, Pak Ratno kembali berbicara. "Pak Sardi, jangan pergi dulu." Pak Sardi melihat dari celah pintu. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya ketakutan. Wulan tersenyum. Namun, bukan senyum anak kecil biasa. Mulutnya mulai membuka. Lebih lebar. Dan lebih lebar lagi. Seperti rahangnya tidak memiliki batas.
seperti ingin menelannya bulat-bulat. Pak Sardi langsung membanting pintu dan berlari pulang. Begitu ia tiba di rumah, Bu Sari sudah menunggunya di teras dengan wajah panik. "Pak, kenapa wajahmu pucat sekali?" Pak Sardi tidak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin. Ia melihat ke arah rumah Pak Ratno sekali lagi. Dari luar, rumah itu masih terlihat biasa saja, seperti rumah kosong yang lama tak berpenghuni. Namun, Pak Sardi tahu kebenarannya sekarang. Rumah itu tidak kosong. Rumah itu tidak pernah kosong. Dan mereka masih ada di sana. Mengawasi. Menunggu. Pak Sardi mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Bu Sari membantu dengan wajah tegang. Sementara Lukman hanya diam di sudut ruangan, menggenggam boneka kecilnya. Sejak kejadian di rumah Pak Ratno, tidak ada lagi keraguan dalam hati mereka. Mereka harus pergi, meninggalkan rumah dinas ini, meninggalkan desa ini. Mereka tidak mau mengambil risiko lebih lama. Mereka tidak mau hidup berdampingan dengan sesuatu yang bukan manusia. Pak Sardi memasukkan koper terakhir ke dalam mobil. Matanya sesekali melirik ke rumah sebelah. Rumah Pak Ratno. Dari luar, rumah itu masih tampak biasa. Namun Pak Sardi tahu, ia tidak akan pernah bisa melihatnya sama seperti dulu lagi. Rumah itu tidak kosong. Rumah itu tidak pernah kosong. Ada sesuatu yang tetap tinggal di sana. Dan mereka tidak akan pernah pergi. Sebelum berangkat, Pak Sardi menemui Pak Lurah untuk berpamitan. Pak Lurah hanya bisa menghela napas panjang. "Saya mengerti, Pak Sardi. Maafkan kami karena tidak memberitahu lebih awal." Pak Sardi menggeleng pelan. "Kalaupun Bapak memberitahu, saya mungkin tidak akan percaya. Saya harus melihatnya sendiri." Pak Lurah terdiam. Lalu ia menepuk bahu Pak Sardi dengan ekspresi serius. "Pergilah, Pak. Jangan pernah menoleh ke belakang." Pak Sardi mengangguk. Ia mengajak istri dan anaknya masuk ke dalam mobil. Tanpa menunggu lebih lama, mereka meninggalkan desa itu. Meninggalkan rumah dinas yang telah mengubah hidup mereka. Namun, apakah mereka benar-benar pergi? Atau sesuatu masih mengikuti mereka dari kejauhan? Beberapa minggu kemudian, kehidupan di desa kembali seperti biasa. Namun, rumah dinas tetap kosong. Sampai suatu hari, seorang guru baru datang. Namanya Pak Joko. Ia ditugaskan untuk menggantikan Pak Sardi dan tinggal di rumah dinas yang sama. Warga desa tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa agar guru baru itu tidak mengalami nasib yang sama. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, Pak Joko datang ke warung dekat sekolah. Ia terlihat santai, bahkan tersenyum ramah kepada warga. "Desa ini tenang sekali ya, Pak," katanya sambil menyeruput kopi. Beberapa warga hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Namun, yang keluar dari mulut Pak Joko berikutnya membuat semua orang yang ada di warung menegang. "Oh iya, tadi malam saya sempat berkenalan dengan tetangga sebelah. Pak Ratno dan keluarganya ramah sekali. Mereka bilang sudah lama tinggal di sana." Gelas kopi di tangan salah satu warga hampir jatuh. Mbah Joyo langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. Pak Lurah, yang kebetulan ada di sana, memandang Pak Joko dengan ekspresi ngeri. "Pak, siapa yang Bapak temui?" Pak Joko tertawa kecil. "Ya tetangga sebelah saya, Pak Ratno, Bu Ratmi, dan anaknya Wulan." "Kenapa, Pak? Apa ada yang salah?" Tidak ada yang menjawab. Warga desa hanya bisa saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Karena mereka tahu, keluarga Pak Ratno masih ada di sana. Menunggu, menyambut tetangga baru mereka. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya.
Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.